Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa bi ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa rabbul kainat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi uhiya ilaihi al-mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Baitur Rahim, khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahim, Pak Him, serta seluruh jajaran. Bersyukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini Allah hadirkan kepada kita kesehatan, insyaallah, kemampuan dan kesediaan kita untuk mengikuti, memenuhi perintah Allah SWT, yakni melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah sholat subuh kita di hari ini dan insyaallah di hari-hari selanjutnya Allah mampukan kita mendatangi masjid sehingga kita bisa berjamaah di masjid seperti ini. Karena sesungguhnya Bapak-bapak Ibu yang muliakan, amat berbahagia disebut orang-orang yang bisa melangkahkan kaki di kegelapan malam untuk memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berjamaah di masjid. Karena sesungguhnya insya Allah langkah-langkah mereka di kegelapan malam itu kelak mereka akan diterangi di kegelapan alam ketika nanti di alam kuburnya. Amin insya Allah. Selain itu fadilah, keutamaan, keuntungan orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid disebut di dalam surat Al-Isra. Allah SWT berfirman, Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu pagi itu, yakni salat subuh itu, masyhuda, dipersaksikan oleh malaikat. Tidak hanya satu malaikat, tetapi pada waktu subuh itu adalah saat pergantian, saat perputaran antara malaikat malam dan malaikat pagi, sehingga mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat malam yang akan berpindah, akan naik ke langit, dan juga disaksikan oleh malaikat siang yang akan bertugas di waktu siang. Demikian informasi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu, mendapatkan ridho Allah SWT, dan insya Allah setiap langkah kita ke masjid ini dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu yang muliakan, tadi sudah disebutkan oleh beliau, tema kita hari ini masih perang Uhud. Jadi perang Uhud itu agak lama nih perbicaraannya. Bahkan tema atau pertemuan yang akan datang kita masih berbicara tentang perang Uhud juga. Ada pelajarannya begitu banyak dalam perang itu. Nah, saya kasih subtema itu kisah heroik sahabi dan sahabiyah. Sahabi itu berarti sahabat laki-laki, sahabiyah itu berarti sahabat perempuan. Ini Nabi itu sahabatnya bukan hanya laki-laki saja, tapi disebut sahabat itu perempuan. Kita sering nyebutnya sahabat, itu dalam bahasa Arab sahabah. Secara kebahasaan, Bapak-bapak Ibu yang muliakan, kata sahabah di dalam bahasa Arab itu artinya jamak, banyak artinya. Jadi kalau kita menyebut para sahabat itu sebenarnya berlebihan, karena paranya sendiri banyak, sahabatnya banyak. Kalau satu disebutnya sahabi, kalau perempuan sahabiyah. Jadi kalau banyak bisa sahabah, bisa ashab, bisa sahab. Itu tiga-tiganya makna dalam bahasa artinya banyak, ya.
Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, kita bisa memilih salah satu dari 3 kalimat tadi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu juga jamak, sahbihi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Itu juga jamak. Sama, benar artinya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi. Itu juga sama artinya jamak. Jadi semua maknanya sama, gitu ya. Nah, kalau sendiri tadi sahabi, ya. Kalau perempuan sahabiyah. Nanti bapak-bapak di daerah Yordania itu yang ditengarai oleh orang, dikenali oleh orang, ada pohon, namanya pohon sahabi. Gitu ya, pernah dengar mungkin ya. Jadi ada pohon sahabi itu di daerah Yordan itu. Jauh, perjalanan jauh, dan itu pohon satu-satunya pohon di tengah belantara. Bukan di tengah belantara, di tengah padang pasir gersang kanan kiri nggak ada apa-apa. Di tengah-tengah itu ada satu pohon. Itu disebut-sebut pohon, dan itu jadi situs. Di situs dipagar sama pemerintah Yordan. Itu namanya pohon sahabi. Dalam sejarah disebut pohon itulah dulu yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun diajak pamannya dari Mekah hendak ke Syam, ke Palestina, gitu, singgah di situ, di pohon itu, gitu, dan tidak jauh dari situ ada gereja, gitu, gereja Nestoriyah namanya, Nestorian, kalau bahasa kita Nestorian sekarang, itu ada pendetanya namanya pendeta Bukhara, gitu, yang kemudian menjamu kafilah itu. Lalu pendeta itu tahu bahwa ada di dalam rombongan itu yang kelak jadi nabi, gitu. Rombongan itu sendiri gak ada yang tahu. Itu tahu dia, Bukhara, pendeta Bukhara itu. Dari mana tahu pendeta Bukhara itu? Ada 2 paling tidak yang dikenali. Pertama, ada tanda-tanda alam yang disebut di dalam kitab suci mereka menjadi ciri-ciri nabi. Apa ciri-ciri nabinya? Itu disebut dalam kitab suci mereka. Bahwa ciri-ciri nabi yang akan datang kepada mereka di akhir masa itu, kalau berjalan di mana dia berjalan, mesti akan dinaungi oleh awan. Awan akan mengikutinya. Dan itu dia perhatikan itu sejak jauh. Wah, ini berarti ada yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita akan hadirnya nabi di akhir masa. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon di mana dia berlindung, maka daunnya itu, dahannya itu, daunnya ya, itu mesti akan lempuruk. Apa lempuruk itu bahasa Jawa tuh? Niur. Jadi pohonnya itu yang tadi kata nunduk, memayungi. Di mana dia duduk, mesti pohonnya akan mau. Itu tanda-tanda alam itu. Yang ketiga, dia buktikan, dia pastikan. Tanda yang ketiga yang ada pada fisik yang bersangkutan. Dan itu disebut-sebut di dalam sirah-sirah nabawiyah, kitab-kitab sejarah tentang hidup Nabi. Maka untuk memuliakan mereka, pendeta Bukhara itu ngajak mereka, ayo sini masuk ke ke tempat kami, tempat penjamuan kami. Semua sudah masuk, dia teliti satu persatu nih, kok nggak ada kayak tanda-tanda orang yang saya maksud. Maka ditanya sama ketua rombongannya, masih adakah orang yang di luar yang belum masuk ke tempat ini? Kata orang, udah nggak ada, udah masuk semua. Kata dia, ada nih yang belum masuk nih. Ada yang belum masuk. Enggak ada. Masa sih nggak ada? Iya nggak ada. Cuma satu anak kecil, itu anak kecil tuh di sono masih kecil nungguin barang. Kata dia, nggak boleh di luar, harus masuk semua ke dalam. Waktu dipanggil. Waktu itu Nabi SAW usianya sekitar 12 tahun. Akhirnya dipanggil ke dalam, diantar oleh pamannya Abu Thalib, lalu ditanya sama pendeta Bukhara, siapa anak ini? Maka Abu Thalib mengatakan, ini anak saya. Kata pendeta, bukan. Ini pasti bukan anak kamu. Oh, jadi perdebatan akhirnya Abu Thalib ngaku, benar, anak ini bukan anak saya, tapi ini ponakan saya, anak adik saya. Iya tuh kan? Karena dalam kitab saya disebut bahwa calon kelak yang akan menjadi nabi itu adalah seorang yang yatim, gitu.
dan mesti dia ada tandanya, tanda fisiknya di tubuhnya itu yang disebut juga dalam kitab kami. Artinya Nabi SAW diminta untuk membuka bagian bajunya itu, begitu dilihat di belakang di tengkuknya ini ada daging merah seperti kalau orang habis dibekam, tuh merah di sini. Itulah tanda-tanda fisik kenabian. Maka beliau mengatakan nih, pendeta Bukhara ngomong kepada Abu Talib, anak ini jangan teruskan perjalanannya ke Syam, tapi bawa pulang ke sana, ke Mekah, karena ia dicari-cari oleh orang Yahudi, kelak akan dibunuh dan musnahkan karena mereka berbahaya, karena dia dianggap berbahaya bagi orang Yahudi. Nah, tempat Nabi berdiam tadi di pohon, berlindung di bawah pohon itu namanya pohon Sahabi. Jadi sahabat Nabi. Itu pohonnya jadi sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang masih hidup. Betul itu, tapi begitu keyakinannya sampai sekarang. Satu-satunya pohon besar yang masih ada di padang pasir, yang lainnya nggak ada. Besar semuanya. Cuma itu. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah ke sana. Ya, nggak harus juga sih ke sana. Gitu ya. Diklik di di internet, di Google akan kelihatan tuh, pohon Sahabi itu. Baik. Jadi ini apa artinya sahabi dan apa artinya sahabiyah? Kalau sahabiyah berarti sahabat perempuan. Baik, Bapak yang muliakan. Jadi ini episode kita kali ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan itu terdesak karena ketidaktaatan daripada para pemanah, ar-rumat. Jadi Jabal Rumat itu, Jabal itu kan artinya bukit atau atau gunung. Sebenarnya bukan gunung, hanya ada gundukan kecil gitu. Gunung Uhud itu kan tinggi gitu. Kalau Jabal Rumat ya gundukan kecil aja sebenarnya sih. Bangsa mungkin tingginya 10-15 meter seperti itu. Itu namanya Jabal Rumat. 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka sebagian turun untuk mengambil harta rampasan sehingga jabal atau gunung itu ditinggalkan oleh para pemanah sehingga mudah dikuasai oleh musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga terdesaklah kaum muslimin saat itu, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut terdesak, ikut menjadi korban dalam artian terluka tubuhnya ini oleh panah. Disebut Bapak yang muliakan, Nabi itu kan pakai helm perang. Itu yang helm perang itu yang hanya kelihatan matanya itu sama untuk mulutnya itu. Itu saking berapa kali kena panah itu, panahnya itu kena helmnya dan helmnya itu patah dan panah itu sampai ke gigi sebelah kanan. Giginya itu patah dan berdarah-darah Nabi itu. Jadi helm besinya itu sampai masuk ke dalam menusuk ke mulutnya sehingga mulutnya berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, imbas perang Uhud nih. Nah, ketika terjadi kekacauan seperti itu, pasukan kaum muslimin itu terpecah menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ya. Pasukan kaum muslimin terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama mundur ya dan balik ke Madinah karena Bukit Uhud itu kan jaraknya sekitar 1 kilometer dari pusat kota Madinah. Gitu ya. Mereka mundur nih. Termasuk yang mundur itu siapa? Utsman bin Affan. Termasuk yang mundur itu. Yang kedua, mereka yang berada di tengah berkecamuknya perang itu panik. Kenapa? Karena mendengar berita bahwa Rasulullah wafat. Jadi yang wafat itu bukan Rasulullah sebenarnya. Jadi yang wafat itu sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Tapi Mus'ab itu ciri-cirinya persis seperti Nabi. Cara jalannya, warna kulitnya, putih-putihnya itu persis. Sehingga ketika Mus'ab bin Umar itu dibunuh oleh Qam'ah, Ibnu Qam'ah, itu Ibnu Qam'ah menyebarkan berita Muhammad tewas. Padahal yang wafat itu, yang dipanah itu, yang ditebas itu bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi sahabat yang mirip dengan beliau namanya Mus'ab.
bin Umair. Yang ketiga, ada sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 7 sampai 14 orang begitu di dalam yang tetap bertahan di medan pertempuran dan membentengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi kacau ya, panik gitu, kocar kacir nih pasukan kaum muslimin. Nah, itu kisahnya seperti ini. Nah, kepada orang yang pertama kali tadi mundur tadi, Al-Quran menyindir mereka. Ya, jadi disebut di dalam Al-Quran ini. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian. Yaumal taqal jam'an, yauma hari iltaqau, bertemunya jam'an, dua pasukan besar. Innamastazallahum syaitanu, sesungguhnya mereka itu digelincirkan hatinya oleh setan, digoda oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Ya. Biba'di ma kasabu, terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Walaqad afallahu anhum innallahu ghafurun halim. Jadi mereka itu kembali ke Madinah dan mereka sesungguhnya orang-orang yang telah digelincirkan hatinya oleh setan. Tapi mereka menyadari kekeliruannya. Setelah 3 hari berada di kota Madinah, mereka kembali, sebagian itu kembali ke medan pertempuran, sehingga mereka diampuni, dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Padahal bapak-bapak, salah satu dosa besar itu apa itu? Az-zahf, yaum az-zahf, al-firar min az-zahf, atau apa tuh? Keluar, mundur, pulang dari medan pertempuran. Itu dosa besar. Jadi nggak boleh orang itu waktu perang jihad itu terus mundur, takut. Wah, itu dosa besar. Nah, ini mereka ini disindir oleh Allah. Dan akhirnya mereka kemudian balik ke medan pertempuran. Oleh karenanya sikap mereka ini diampuni, dimaafkan kekeliruannya oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya siapa tadi? Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini kan baru pertempuran kedua di dalam sejarah Islam nih. Perang Badar ini baru kedua nih. Pertama itu apa bapak-bapak? Badar. Perang Badar, Utsman gak ngikut. Perang Badar. Loh, kok gak ngikut? Abu Bakar ikut, Umar ikut, Ali ikut, Utsman gak ngikut. Kenapa gak ngikut perang Badar Utsman? Karena disuruh sama Nabi. Kenapa disuruh sama Nabi? Karena istrinya yang tidak lain adalah putri Nabi waktu sakit keras. Ya, sakit keras. Akhirnya kamu tidak usah pergi ke tempat pertempuran, kamu jaga istrimu. Dan persis di saat pertempuran Badar berkecamuk, perang terjadi, putri Nabi, istri Utsman wafat. Gitu ya. Akhirnya itu nggak ikut perang berarti. Nah, di perang yang kedua karena kocar kacir tadi, Utsman termasuk yang mundur kembali ke kota dan ini disindir oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Baik. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang panik nih. Mereka panik kenapa? Mendengar Nabi SAW wafat. Kan gitu. Nah, sebagian putus asa untuk melanjutkan perang. Tapi sebagian lagi ada yang semangat, tambah semangat. Kalau gitu kita harus sama. Mati juga harus di medan pertempuran. Gitu, untuk mendapatkan syahid. Gitu. Jadi macam-macam nih kondisi pasukan di saat itu tuh. Jadi ada yang semangat kembali ke medan pertempuran dan menjumpai musuh dan mereka menumpas musuh. Baik. Maka turun ayat Al-Quran berkaitan dengan isu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, tewas. Maka turun surat Ali Imran. Ya. Ini ada sabab nuzulnya itu. Karena mereka ribut, Muhammad wafat, Muhammad meninggal, Muhammad tewas begitu. Ya udah kalau gitu udah selesai lah kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, maka turunlah ayat. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Muhammad itu adalah rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan sudah banyak sebelumnya telah berlalu para nabi dan para rasul. Afa immata, apakah jika dia Nabi Muhammad maksudnya mati, au qutila terbunuh,
Inqalabtum ala aqabikum, kalian akan murtad, kalian akan kembali kepada kekufuran kalian. Ditanya. Jangan mundur kepada kekufuran kalian. Tapi tetap karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia, pasti mati. Semua makhluk pasti mati. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadullah syai'a. Siapa yang kembali, siapa yang mangkir, siapa yang murtad, maka sesungguhnya dia sedikit pun tidak akan pernah membahayakan Allah. Wa sayazillahu syakirin. Tapi orang yang teguh, orang-orang yang tetap mantap hatinya, terus taat kepada Allah, terus berjuang, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Itu. Oh, akhirnya mereka timbul kembali. Mati itu. Itulah sabab nuzul. Dalam bahasa Indonesia sabab turun. Dalam bahasa Arab namanya asbabun nuzul. Kalau asbab berarti banyak. Kalau satu berarti sabab. Sababun nuzul berarti ada peristiwa yang melatar belakangi. Yang pertama pendapat ulama. Ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Namanya sababun nuzul. Kalau peristiwanya banyak, namanya asbabun nuzul. Tuh. Tapi tidak semua ayat mesti ada sebab turunnya. Ada peristiwa yang melatar belakangnya, tidak. Sebagian saja yang ada. Maka bapak-bapak, ibu-ibu muliakan, kalau tafsir itu Al-Quran itu ada yang 3 jilid, 5 jilid, 10 jilid, 20 jilid itu tafsir. Tapi kalau buku yang isinya sabab nuzul cuma satu jilid aja. Kenapa? Karena memang sabab nuzul itu sedikit. Tidak semua ayat ada sabab nuzul. Oh. Lanjutkan. Orang yang mengatakan Nabi itu tidak wafat itu salah satunya. Nabi tidak wafat. Atau kalau Nabi wafat, mengapa memang kita harus mundur? Jangan mundur kita ini. Nah, salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Siapa Anas bin Nadhr? Apa hubungannya dengan Anas bin Malik? Ternyata Anas bin Nadhr itu masih saudara dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Maulan Nabi. Apa maulan Nabi? Kalau bahasa kita maulan Nabi itu artinya pelayan Nabi. Kalau kita coba flashback sedikit pada pertemuan yang lalu-lalu, Bapak-bapak Ibu yang muliakan, waktu Nabi SAW pergi dari Madinah, pergi dari Mekah menuju Madinah, sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah di satu kaum di Bani Sulaim namanya, Quba. Disitulah Nabi bangun masjid, itulah masjid pertama dalam Islam yang dibangun oleh Nabi, namanya Masjid Quba. Itu ya, Masjid Quba. Itu jaraknya berapa kilo dari Masjid Nabawi? Susah ngitungnya ya. Gitu ya, susah. Karena pada pasir. Kira-kira jaraknya perkiraan sekitar 4 kilo, kurang lebih 4 kilometer dari Masjid Nabawi. 4 kilometer. 3. 4, iya benar, berarti 4 kilo. 4 kilometer. Bapak-bapak sekarang kalau mau Masjid Quba dari Masjid Nabawi, nggak perlu, kalau pengen jalan nggak perlu pakai mobil lagi. Sekarang oleh pemerintah Saudi sudah disiapkan pedestrian, tempat jalan kaki yang bagus, yang enak gitu, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, jalan lurus. Dan enaknya kanan kirinya sebagian itu sudah ada ruko-ruko dan kafe-kafe. Jadi kalau capek bisa nyantai, duduk, ngopi-ngopi, minum. Oh iya, isinya orang jualan. Kalau ibu-ibu betah, 4 kilo juga betah. Gitu ya. Gitu ya. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan begini, siapa orang yang berwudu di rumahnya, lalu menuju Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, maka dia dapat nilai seperti nilai berumrah. Jadi orang-orang Madinah kalau berumrah, kalau dia mau ke Mekah jauh, kalau Madinah Mekah kan jaraknya sekitar 500 km. 500 kilo sampai 600 km. Tapi kalau ke Quba cuma 4 km. Jadi siapa yang wudu di tempatnya lalu menuju Masjid Quba, sholat 2 rakaat, kata Nabi, yang mendapatkan pahala seperti pahala orang berumroh. Ramai itu Masjid Quba. Nah, di situ sebelum dibangun masjid ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berarti Ummu Sulaim itu ibunya anak yang namanya Sulaim. Sulaim ini ibu ini punya anak kecil, masih kecil anaknya. Waktu Nabi SAW singgah di situ,
lalu ikut membangun masjid yang sekarang namanya Masjid Kuba. Orang-orang di situ berderma, ada yang kalau bahasa kita nih, ada yang punya besi, kasih besi, ada yang punya semen, kasih semen, ada yang punya kayu, kasih kayu, ada yang punya apa, kasih sumbangan semuanya untuk perjuangan Nabi, untuk dakwah Nabi. Ini Ummu Sulaim mikir, saya mau bantu apa? Duit nggak punya, barang kagak ada, saya miskin. Akhirnya dia datang kepada Nabi, Nabi boleh nggak saya ikut membantu Nabi? Dengan cara apa? Nih, anak saya yang bontot, yang bungsu, saya dalam tanda kutip, saya hibahkan kepada engkau untuk membantumu. Maka Anas bin Malik itu menjadi pelayan Nabi, tapi bukan budak. Pelayan Nabi dikasih ke Nabi. Maka ada anak kecil di dalam rumah tangga Nabi, selain Ali bin Abi Thalib, ada 3 berarti ya, adalah Anas bin Malik. Satu lagi namanya Zaid bin Al-Harithah yang dulunya adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan oleh istrinya almarhumah yaitu Khadijah binti Khuwailid dan menjadi juga pelayan Nabi. Nah, ini Anas bin Nadhr adalah paman dari Anas bin Malik dan Anas bin Malik itu termasuk salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis selain daripada 2 orang yang lainnya. Siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Tuh. Ada nama-nama lain sih, ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Tapi Anas bin Malik termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Ini pamannya Anas bin Malik. Nanti dari Anas bin Malik ini didoakan oleh Nabi, banyak hartanya, banyak keturunannya. Keturunannya berapa Bapak Ibu? Keturunannya Anas bin Malik itu, anak cicitnya itu dia sampai bisa menemui sampai cicit yang ke-100. Didoakan oleh Nabi, ya Allah berkahi dia dan panjangan usianya. Maka disebut di dalam sejarah salah satu di antara, mungkin maka satu-satunya di antara sahabat Nabi yang usianya paling panjang di ujung matinya, meninggalnya di ujung-ujung terakhir, itu adalah Anas bin Malik. Padahal dulunya kere dan miskin. Ya tadi kan, ibunya nggak punya apa-apa sampai dihibahkan. Tapi jadi kaya apa? Kaya anak keturunan dan kaya harta. Anas bin Malik. Nah, gitu ya. Jadi meninggalnya itu di akhir-akhir. Keturunannya banyak. Nah, salah satu keturunannya dia itu menjadi ulama besar. Salah satu mazhab, namanya mazhab Malik. Imam Malik itu. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Maka namanya Malik bin Anas. Jadi orang Arab dulu tuh namanya muter-muter kakek, itu tuh muter-muter aja. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Gitu tuh. Begitu tuh. Namanya masih begitu, ciri khasnya. Ketika orang mengkhawatirkan terbunuhnya Nabi, maka ia tampil sambil mengatakan, hai kaumku, kalaupun Muhammad itu terbunuh, sesungguhnya Robnya Muhammad itu tidak mati dan tetap hidup. Karena itu berperanglah kalian demi Allah, demi Rob, demi Tuhan kita, jangan demi Nabi kita. Kalau demi Nabi kita wafat. Kalau Nabi kita wafat, apa kita berhenti? Jangan. Kira-kira gitu tuh. Tapi kalimat ini itu baru kata-kata yang diucapkan oleh dia, belum ada orang yang mengucapkan. Kenapa? Rasanya pertama takutnya ini kalimat begitu menyinggung orang. Dia bilang kalau Nabi itu mati, kalau dia mati, ya nggak apa-apa mati. Kita harus berjuang karena Allah. Itu kalimat aneh bagi sebagian orang. Takut tidak dianggap, kalau bahasa kita tidak sopan ngomong kayak gitu ya. Tapi ternyata kalimat ucapan dia itu dipersaksikan, diulang kalimatnya itu oleh Sa'ad bin Mu'adz, tokoh Ansor, tokoh orang Madinah itu, diucapkan kepada Nabi dan Nabi menyetujuinya. Dan benar ucapan itu kata Nabi. Nggak apa-apa, memang begitu ucapannya. Mestinya begitu. Kalian berjuang jangan karena saya, karena Allah. Gitu. Ucapan Anas ini dipersaksikan oleh Sa'ad bin Mu'adz di depan Nabi SAW dan sebagian sahabat setuju dengan apa yang diucapkannya itu. Ya, masih tentang Anas bin Nadhr. Dia menggebu-gebu memberi semangat. Akhirnya dia bilang, tetap kalau kalian tidak mau, saya akan tetap berjuang sampai darah penghabisan. Akhirnya dia menerjang ke depan. Ketika dia mau menerjang ke tengah pertempuran itu, dia dihalang-halangi oleh tadi tuh Sa'ad bin Mu'adz. Jangan, udah kita sudah dalam keadaan kocak-kacir begini, jangan tampil ke depan sana, nanti sia-sia, nanti kamu mati. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Jangan
kamu halangi saya, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Ini ada kata yang kalau diucapkan ini kayaknya terharu gitu ya. Apa kata dia? Aku sudah tidak sabar, aku sudah mencium bau surga di hidungku ini. Aku ingin segera meraihnya. Akhirnya Anas bin Nadhr tampil ke depan dengan semangat membunuh melukai beberapa kaum kafir, dan akhirnya beliau mati, terbunuh. Dan bukan hanya terbunuh dengan dengan tombak, sabetan dan sebagainya. Ternyata Anas bin Nadhr ini mayatnya setelah terbunuh dimutilasi, sama seperti mayatnya Hamzah. Bahkan Bapak-Bapak dimuliakan, lebih mengenaskan lagi, Anas bin Nadhr ini nggak dikenali oleh sahabat-sahabat lain kalau ini Anas bin Nadhr. Saking sudah hancurnya. Saking sudah hancurnya. Gitu ya. Dikenali oleh saudaranya dari apa? Masih ada jari-jari tangannya yang masih dikenali. Oh, ini berarti Anas bin Nadhr. Masya Allah. Tuh orang kalau sudah, jadi orang muslim itu Bapak-Bapak yang muliakan, pejuang-pejuang muslim itu memang mati itu dicari. Gitu ya. Itu yang menakutkan orang-orang kafir kalau perang itu. Kalau orang kafir mati itu takut. Tapi kalau para pejuang muslim itu mati itu dicari. Saya pengen mati memang. Begitu, pengen mati dalam konteks ingin meraih ridho Allah, menjadi syahid. Kan gitu ya. Kira-kira gitulah. Itu di sini disebut Anas bin Nadhr meninggal dengan 70 luka, bahkan dimutilasi oleh kaum musyrikin sehingga tidak dikenali lagi jasadnya, ya, kecuali jari-jarinya dikenali oleh saudari perempuannya. Ketika sedang berkecamuk tadi, itu ya, ada seorang sahabat yang melihat ada seseorang dengan wajahnya tuh merah, wajahnya merah, dia bilang itu, siapa wajah ini? Siapa orang ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan ketika orang sedang berhamburan meninggalkan Nabi SAW, aku, kata Sa'ad, harus tetap membela Nabi, ya. Bahkan diriku akan kukorbankan menjadi syahid. Aku akan cari Nabi untuk melindunginya. Ketika dia mencari Nabi itu, dia sekelebat itu dia melihat ada orang berwajah merah yang nggak dia kenali. Siapa orang yang berwajah merah itu, kan itu ya katanya. Lalu aku melihat orang yang berwajah merah di dalam keadaan dikepung oleh musyrikin. Tapi orang itu kemudian saya lihat dia ke bawah tangannya mengambil kerikil-kerikil, lalu kerikil-kerikil itu ditaburkan ke atas. Menghadap orang-orang musyrikin tadi. Apa yang terjadi? Orang-orang musyrikin tadi lari berpencar ketakutan. Dan batu-batu tadi semacam senjata. Berkali-kali dia taburkan itu karena orang berkali-kali juga mengepungnya. Dan ternyata di ujung ketika ditanya siapa orang yang berwajah merah itu, maka sahabat saat mengatakan ternyata tidak lain tidak bukan, orang yang berwajah merah tadi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Nabi seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi Nabi ketika dia terluka, kan dalam sejarah itu turun malaikat itu menawarkan kepada Nabi supaya Nabi kalau mau nih saya angkat bukit Uhud ini nih, saya tumpahkan kepada orang musyrik. Tapi kata Nabi kan jangan. Gitu ya. Karena apa? Karena kelak dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang berjuang untuk agama ini. Tuh, Nabi selalu begitu tuh. Di Taif begitu, di perang Uhud, di perang Uhud begitu. Nanti kita lihat ya. Ya, jadi itu ternyata Nabi. Dan kemudian Mikdad mengatakan kepada Sa'ad, dan hai Sa'ad, Nabi memanggilmu. Akhirnya Sa'ad mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Sa'ad dengan segala kemampuannya itu
Segala yang masih dimilikinya itu dia mengayomi Nabi, menjadi tameng bagi Nabi, sambil kemudian dia itu melepaskan panah-panahnya, dan panah yang ada di tempatnya dia itu habis. Akhirnya Nabi mengambilkan panah, memberikan panah kepada dia, dan kemudian memanah siapa saja musuh yang mencoba mendekatinya. Ya, akhirnya setiap kali panah itu dilesatkan oleh Sa'ad ya bin Abi Waqqas, dia selalu berdoa kepada Allah dalam doanya seperti ini, ya Allah, panahmu ini sampaikan kepada musuhmu, gitu ya. Akhirnya Rasulullah mendoakan kepada Sa'ad. Bahkan doa Rasulullah itu, Bapak Ibu yang muliakan, ini bunyi ini, Allahumma stajib li Sa'ad, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ada 3 doa Nabi di sini. Ya Allah, istajib li Sa'ad, penuhi doanya Sa'ad yang tadi di atas sini nih. Doanya Sa'ad ini. Itu apa? Panahmu sampaikan kepada musuh. Kena, ada yang tertombak, ada yang terkena panah di punggungnya, di kakinya, dan sebagainya. Semua panahnya itu terkena. Yang kedua doanya, Allahumma saddid ramyatahu, sampaikan lemparannya itu, panahnya itu. Dan yang ketiga, wa ajib da'watahu, ya Allah, penuhi doa-doanya. Kan kata para sahabat, Bapak Ibu muliakan, saat itu kalau dia berdoa maka doanya mustajab sampai akhir hayatnya. Tuh, enak banget kalau orang begitu ya, punya gitu ya, punya senjata pamungkas. Pokoknya apa tuh? Kalau dia berdoa, doanya mustajab. Itu didoakan sama Rasulullah, ya Allah, jadikan saat ini doanya mustajab. Dan betulan tuh. Kalau ada yang begitu enak tuh kita ya. Pengen apa? Doa dapat. Pengen apa? Doa dapat. Kan gitu. Coba Rasulullah enggak semua orang, hanya kepada Sa'ad. Nah, kan gitu ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kisah heroik sahabiyah. Ternyata yang luar biasa kepahlawanannya di perang Uhud itu bukan hanya sahabat-sahabat laki-laki, tapi ada sahabat perempuan. Sahabat perempuan itu namanya Nasibah. Namanya Nasibah. Jadi unik ya namanya Nasibah. Nama aslinya Nasibah, julukannya Ummu Imarah Al-Maziniyah. Nama panjangnya. Julukannya Ummu Imarah Al-Maziniyah. Ia awalnya seorang bagian daripada pasukan, tetapi bagian logistik. Ya, perempuan ikut perang tapi urusan dapur, nyiapin minum, nyiapin makan, nyiapin urusan logistik lah, urusan apa namanya, konsumsi lah gitu ya. Tapi melihat pasukan itu kocar kacir, maka dia pengen tampil sebagai pasukan perang, kan gitu, yang ngangkat senjata. Itu Nasibah. Maka Nasibah itu pergi ke tempat perang itu, ke perang Uhud itu berempat, Bapak-bapak. Dianya, suaminya Asim, dan 2 anaknya. Semuanya tampil. Maka Nabi gitu ya, ia melawan Ibnu Qam'ah. Ibnu Qam'ah itu tadi tuh, orang yang membunuh Mus'ab bin Umair yang dianggap Nabi, gitu ya. Dengan pedang di tangannya, namun tidak mampu karena Qam'ah memakai baju besi double. Jadi baju besi double, dia pakai panah, dia pakai tombak nih, si Nasibah ini menombak berkali-kali, enggak juga masuk-masuk. Kenapa? Karena baju besinya double. Lihat, baju besinya Qam'ah ini, kan gitu. Tapi pantang mundur nih Nasibah ini, gitu ya. Maka Nasibah ketika melewati Nabi, kan gitu, dia minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nggak apa-apa saya gugur, saya datang bersama suami, bersama anak-anak. Ya Rasulullah, tolong doakan. Jadi pertama Rasulullah mendoakan. Sebelum dia meminta doa, Rasulullah mendoakan dulu. Apa doanya? Semoga Allah memberikan keberkahan pada keluargamu, hai Nasibah. Tapi kata dia, jangan itu doanya Rasulullah. Nggak apa-apa itu, tapi yang lain. Apa doanya? Doanya, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan. Aku nanti di surga kelak akan mendampingimu bersamamu. Insyaallah. Akhirnya Nabi berdoa. Apa dibilang? Doanya Nabi nih. Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah.
Ya Allah, jadikan mereka, yaitu Nasibah dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, kelak termasuk orang yang mendampingiku, kelak menjadi orang yang akan membersamaiku di surgamu kelak. Wah, ketika Nabi sudah berdoakan itu, Nasibah itu tambah semangat, udah nggak pikir-pikir lagi. Pokoknya mati kayak gimana nggak pikir lagi. Dia terabas ke depan dan dia sebagai riwayat mengatakan Nasibah gugur syahid di medan perang Uhud. Kenapa? Setelah mendapatkan doa tadi. Kalau memang itu doanya, saya akan pengen cepat-cepat supaya kelak apa bersama Nabi di dalam surga. Ya Allah, luar biasa ya kisah heroiknya ini. Tuh namanya perempuan tadi namanya Nasibah. Ya, saya duga Nasibah itu nama diambil dari artinya. Nasib itu apa artinya, Pak? Bagian. Itu bagian. Jadi dia dapat bagian dari doanya Nabi. Itu Nasibah. Kalau laki-laki nasib, kalau perempuan Nasibah. Seperti kalau laki-laki Rohim, kalau perempuan Rohimah. Kan gitu ya. Kalau laki-laki Mahmud, kalau perempuan Mahmudah. Kalau laki-laki Musib, kalau perempuan nah kalau itu ya nggak benar tuh. Kalau itu nggak pas gitu. Musib itu artinya apa? Ya, musib itu bagus artinya. Artinya dia tepat. Tepat, benar, tepat, itu musib. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sering kita dengar ada orang kalau menjawab, setelah menjawab bilang wallahu a'lamu bisawab. Sawab itu sama dengan musib, tepat, benar gitu. Jadi kalau laki-laki yang tepat, laki yang benar namanya musib. Tapi kalau perempuan jadinya jelek. Kamu dapat musibah, wajun innalillah jadinya. Itu bahasa Arab yang kalau laki-lakinya bagus, perempuannya jadi nggak bagus, itu diantaranya apa? Musib jadi musibah. Baik, itu ya. Setelah itu kata musib, kata Nasibah nih, aku tidak lagi peduli apapun yang menimpaku tentang masalah ini. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Itu tadi baru ininya ya, baru prolognya nih, sampai jam berapa nih? Gitu ya. Jam 6 kurang 2 menit ya. Itu baru prolognya ini. Karena lanjutan yang minggu lalunya ini nih. Gitu, episode yang lalunya apa tindakan Rasulullah SAW terhadap sikap Yahudi dan munafikin Madinah yang bergembira atas berita kekalahan kaum muslimin. Gitu ya. Jadi apakah mereka dibiarkan ataukah diambil tindakan tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sikap Rasul, pembiaran kekalahan ini akan melemahkan pengaruh umat Islam di daerah semenanjung Arabia. Ini kalau dibiarkan kita kalah seperti ini akan bahaya. Kata Nabi itu ya. Berdiam diri akan menjadi pemicu orang-orang musyrik melecehkan Islam. Jadi kalau orang Islam dilecehkan, Islam dilecehkan, diem saja, orang-orang tambah berani. Itu yang terjadi sekarang juga begitu ya. Dia diem, akhirnya orang tambah berani, tambah macam-macam berani. Gitu ya. Yang dilecehkan nggak nanti nabinya, gitu kan, nanti Al-Qur'annya dan seterusnya. Ini berbahaya semua itu bagi kelangsungan. Maka Rasul memiliki rencana. Rasulullah merencanakan atau menyusun rencana untuk melakukan serangan balik kepada kaum musyrikin agar bisa meringankan beban kekalahan pada perang Uhud, mengembalikan kekuatan jiwa kaum muslimin, mengembalikan pamor dan kekuatan Islam di hati orang-orang Yahudi dan kaum munafikin. Jadi Nabi sudah merencanakan. Kalau gitu kita nanti akan buat strategi lagi supaya kita suatu saat bisa memenangkan peperangan. Dan peperangan itu yang kalah itu ya cuma Uhud ini. Yang lain itu menang Rasulullah perangannya ya. Ke Hamratul Asad. Ya. Pasukan yang kembali dari perang Uhud bersama Rasulullah keluar untuk menghadang tentara Quraisy yang ada masih di Rauhah. Jadi pasukan Quraisy yang dari Uhud tadi bergeser dia ke wilayah Rauhah namanya. Maka Nabi yang tadi dari Uhud tadi belum pulang ke Madinah menuju ke Hamratul Asad tadi. Ya.
Abu Sufyan bertahan di Rauhah. Rasul dan tentara mendekati musuh dan mengusir mereka. Jadi ketahuan. Jadi sebelum peristiwa ini, Bapak-bapak yang muliakan, Abu Sufyan itu menginspeksi masih di Uhud tuh, orang-orang yang bergelimpangan. Disebutkan syuhada Uhud itu kan 70 orang. 70 orang-orang Islam yang mati di perang Uhud itu. Lalu Abu Sufyan itu mengoreksi mengobservasi satu-satu, nih siapa. Dia berharap Nabi Muhammad itu ada di situ yang wafat. Karena dia nggak temukan, lalu dia ngomong, "Hai Muhammad, apakah engkau ada masih di situ?" Nabi Muhammad itu ada, hidup gitu. Abu Sufyan dari kejauhan itu di antara mayat-mayat yang bergelimpangan itu ngomong, "Hai Muhammad, masihkah engkau hidup? Mana engkau?" Gitu. Itu greget itu ya. Orang sahabat-sahabat itu pada gregetan tuh, pada kesel. Kata Nabi, "Jangan, gak usah dijawab, biar aja. Kalau mereka menduga aku mati, biarin aja." Lalu bilang, "Wahai Umar," pertama Abu Bakar, "Mana engkau? Wahai As-Siddiq, mana engkau? Apa engkau masih hidup ataukah sudah mati?" Terus kemudian kepada Umar, "Wahai Umar, mana engkau?" Umar kesel, jengkel. Ini nggak bisa didiamkan Nabi kalau begini nih. Kita tampil aja. Umar kan begitu ya. Masa kita diem aja? Ya udah, kalau kamu mau jawab aja. Kan kayak gitu. Akhirnya Umar tampil nih. Tampil di depan. Dibilang gitu, "Mana Tuhanmu?" Hubal gitu. Kalau kita kan glory Hubal, glory. Maksudnya adalah hidup Hubal, hidup Hubal. Maka kemudian Umar membalas, "Allah yang maha tinggi, Allahu a'la." Bukan Hubal yang tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha. Oh, ternyata Umar masih hidup kan gitu ya. Padahal Rasulullah juga masih hidup. Abu Sufyan mengira bahwa kaum muslimin datang dari Madinah dengan kekuatan baru sehingga dia takut. Tadi itu ya, ketika Hamatul Asad, ketika mereka sudah ada di Rauhah, melihat pasukan datang, maka Abu Sufyan itu takut. Wah, ini ada pasukan baru nih katanya. Akhirnya dia berlari. Paling tidak ini memberikan efek psikologis kepada mereka bahwa kaum muslimin belum selesai. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi intinya itu tuh Bapak-bapak. Meskipun ini masih ada beberapa lagi ya. Kalau memutuskan untuk kalau yang kembali untuk menghadapi pasukan Islam, kemenangan belum tentu mereka raih. Mereka takut juga akhirnya ya. Kalau memutuskan untuk kabur, seluruh Arab akan mengejek mereka. Masa kita lari? Katanya kita orang yang ahli perang kan gitu. Gitu ya. Akhirnya Abu Sufyan mulai menimbang-nimbang, berpikir. Sebentar. Abu Sufyan memilih menyusun makar dan tipu muslihat. Kemudian ia mengutus orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Quraisy telah memutuskan menuju Madinah untuk berperang dengan muslimin. Jadi berita yang mengatakan, "Baik, hai Muhammad, kita akan ketemu lagi di Badar. Tahun depan kita akan ketemu di Badar." Dengan cara itu kan Abu Sufyan terpelihara, jadi dianggap pengecut gitu ya. Oke, kita perang lagi nanti di perang Badar. Jadi nanti ada perang yang selanjutnya Bapak Ibu yang disebutnya perang Badar akhir gitu. Tapi jarang itu disampaikan. Yang ada perang Badar yang kemarin, yang pertama itu. Gitu. Itulah kisahnya kira-kira seperti itu sampai akhir. Jadi Rasulullah SAW masih tetaplah hidup, gitu ya. Meskipun Rasulullah berdarah-darah, ya, dari mukanya, dari kakinya, ya, dari pelipisnya, semua, gitu ya. Tapi Rasulullah masih diberikan kekuatan, dan insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mengakhiri di perang Uhud 3. Mungkin masih ada perang Uhud 4. Iya, insya Allah. Monggo masih ada waktu, satu pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Silakan kalau ibu ada pertanyaan, monggo. Aman ya ibu-ibu ya. Kalau tidak dari bapak-bapak. Bapak Rasul nanya, Rasul kalau lihat ke saya biasanya nanya beliau. Mau nanya, silakan. Nanya, silakan boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. selalu melihat MC-nya Iya. mau membolehkan untuk bertanya atau tidak, karena biasanya langsung ditutup. Oh gitu, iya iya. Iya iya. Saya mencermati apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz ini kan berkaitan dengan perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat Betul. laki-laki dan sahabat perempuan. Pertanyaan saya, apakah dengan menyampaikan perang ini kita jamaah untuk bersikap perang terhadap kedoliman dan atau terhadap musuh, atau kalau dilihat dari sisi dakwah itu kan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bagus untuk dilakukan oleh kita. Pertanyaannya, bagaimana apa sikap Pak Ustadz itu memang sengaja menyampaikan itu Ngompor-ngompori ya, ngompor-ngompori saya perang itu. kisah yang dulu itu dijelaskan oleh kita. Terima kasih. Makasih Pak. Luar biasa pertanyaannya nih. Jadi kata beliau apa saya nih memprovokasi supaya jangan diem kan gitu ya. Terima kasih Allah, luar biasa. Bapak-bapak ibu yang muliakan, hidup ini sesungguhnya adalah hakikatnya perang. Meskipun tidak selalu dimaknai perang senjata dengan musuh. Ketika ada riwayat yang menyatakan ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar, lalu mengatakan, sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita hari ini telah memenangkan perang besar. Apa kata Nabi? Ini katanya riwayat disebutkan oleh Nabi, gitu. Tapi dia mengatakan ini bukan ucapan Nabi. Apa ucapan itu? Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Hei sahabat, sesungguhnya kita saat ini baru pulang dari peperangan kecil dan kita sedang menuju peperangan yang sangat besar. Apa perang besar? Jihadun nafas. Perang yang besar itu adalah bukan perang melawan musuh yang jelas nyata di depan kita, tetapi kita menghadapi perang yang besar yang musuhnya nggak tampak, tetapi musuhnya justru ada dalam diri kita, itu hawa nafsu. Jadi sesungguhnya hidup ini memang perang, tapi makna perang dalam artian umum. Tapi kenapa kita mesti sampaikan kisah-kisah seperti ini? Ini bukan kisah melankolis, terus kisah apa namanya itu berbangga-bangga dengan masa lalu, gitu enggak. Kita perlu mengetahui sejarah agar sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita perlu belajar dari perang Uhud. Kenapa perang Uhud itu kalah? Karena salah satunya adalah adanya ketidaktaatan. Ketidaktaatan kan? Kalah kan gara-gara apa? Para pasukan pemanah itu, para pemanah yang 50 orang itu sudah diperintah sama Nabi jangan turun. Tapi dia turun. Akhirnya disitulah sumber kekalahan. Artinya apa? Kalau kita punya pemimpin Islam, pemimpin yang taati, kalau satu saat memerintah mengomando kita, jangan tidak taat. Karena ketidaktaatan kepada pemimpin itu menjadi sumber kehancuran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya banyak tadi. Pelajaran dari Nasibah, pelajaran dari apa tadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lainnya. Jadi sesungguhnya dari perjalanan hidup Nabi isinya adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran hidup tidak mesti pelajaran tentang peperangan, gitu ya. Tetapi bagaimana hidup kita ini senantiasa diwarnai dengan perilaku sahabat yang heroik tadi itu, kan gitu ya. Ternyata bagi mereka dunia ini gitu tidak jadi urusan yang penting, asal sudah kata Nabi, engkau sudah diberkahi, engkau sudah nanti menjadi penghuni surga. Wah, perang Badar begitu tuh Bapak Ibu. Kamu penghuni surga, langsung semangat, luar biasa. Nah, itu pelajaran. Dan sebelumnya perang Uhud ini kenapa juga kalah? Kenapa? Karena ada rasa superior, sombong. Dari siapa? Dari para pemudanya. Kan Nabi ngomong tuh di awal tuh, kita perang di dalam Madinah saja. Kita bertahan di Madinah saja nih. Kata mereka, jangan ya Rasulullah, kita harus keluar. Kita kan menang kemarin perang Badar. Masa sekarang kita lebih banyak kalah tuh? Sombong.
Kata Nabi jangan. Tapi kata Nabi, karena kita sudah bermusyawarah mufakat, maka saya tidak akan mengkhianati permufakatan kita. Itu Nabi. Kalau sudah sepakat dalam mufakat, sepakat dalam musyawarah, gak bakalan. Apa tuh khianat dalam mufakat? Maka ketika sahabat itu ketika mau berangkat ke medan Uhud, lalu mereka melihat bagaimana pasukan musuh, mengatakannya Nabi, boleh nggak kita berubah lagi? Kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah mengenakan baju besi, menanggalkannya kembali, kecuali Allah memberikan dua kemungkinan, kalah atau menang. Itu pelajaran bagi kita. Jadi apa? Menang jangan sombong, kalah jangan putus asa. Kayaknya itu Pak. Jadi bukan memprovokasi untuk perang, gitu ya. Gitu. Wallahualam bishawab. Gitu. Enggak. Satu saja pertanyaan. Ada ya. Oh, ibu silakan ibu. Sip. Terima kasih. Apakah pertolongan Allah kepada kaum muslimin itu turun pada perang Uhud? Kalau yang dimaksud turunnya khamsati alaf minal malaikati musawwimin disebut dalam Al-Qur'an pada perang Uhud, pada perang Badar turunnya 5.000 pasukan. Ya, malaikat kepada mereka, seperti itu tidak turun di perang Uhud. Tapi meskipun demikian, tetap Allah menurunkan bantuannya, pertolongannya. Buktinya apa? Masih menjaga nabinya selamat dari pembunuhan. Bahwa tidak menurunkan pasukan malaikat seperti pada perang Badar, boleh jadi karena tadi tuh. Kenapa? Ketidaktaatan mereka kepada nabi. Jadi disebut di dalam Al-Quran itu. Apa tuh? Iyyakum minkum mi'atun sabirun. Kalau kalian 100 tapi sabar taat sama nabinya, yang 100 bisa mengalahkan 200. Gitu. Tapi karena kamu merasa sudah besar, merasa sudah hebat, merasa sudah kuat, nah itu jadinya. Jadi kalau gitu tidak boleh sombong. Itu pelajaran penting bagi kita. Gitu. Ya, baik. Dengan berakhirnya dua pertanyaan tadi, insya kita akhiri untuk kita hari ini. Masya Allah, ternyata banyak sekali pelajaran insight yang bisa kita terima dari Syirah Nabawi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi landasan kita. Amin, amin ya Rabbal. Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana min abrar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ummati nabiyina Muhammadin al-musyafa'ina yawmal qiyamah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.